tulis sama artis undangan jauh nih. Mari kita sebagai generasi muda bersama bersatu melawan Artisnya apa ya? Manajer. bully menjadi sekarang dibicarakan di Indonesia, terutama bully masalah seakan tidak ada habisnya. Pelakunya mayoritas adalah mahasiswa. Sayangnya, masyarakat cenderung membiarkan padahal peran teman sebaya sangat penting untuk mencegah. Sanksi atas perilaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perilaku perundungan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun penjara atau denda paling banyak 72 miliar rupiah. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perilaku perundungan secara simbol dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 6 miliar. Dampak bullying keluar jika tidak segera dihentikan, pelaku bullying bisa terdampak berbagai macam gangguan mental maupun fisik dari keluarga yang mengalami seperti penurunan mental, korban bullying mengalami rasa cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder, gangguan tidur, penurunan prestasi, isu, memiliki pikiran untuk balas dendam, dan memicu masalah masing-masing. Dan yang terakhir, ayo kita menjadi absender dengan menjadi pembela dan berani untuk melakukan tindak pembunuhan. Sekian apa yang dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berperan sebagai anak kandis dan pendiam. Hai, kenalin. Hai, kenalin. Gue Nasia. Peran gue sebagai cewek perempuan. Gue Aul. Di sini gue berperan untuk menemani teman gue Nasia bawa kita. Halo semua, kenalin, nama aku Bibi. Di sini berperan sebagai anak kandis dan pendiam. Hai, kenalin, gue Aini. Gue berperan sebagai ketua kelas. Salam kenal. Hai, nama gue Winda. Gue berperan sebagai cewek yang suka domba. Di salah satu sekolah menengah atas yang ada di perkotaan, terdapat seorang gadis yang bernama Lili. Saat ini, ia baru memasuki sekolah barengan. Dari awal, dia dikenal mempunyai kepribadian yang pemalu dibandingkan anak-anak lainnya, sehingga susah untuknya beradaptasi dan mendapatkan teman baru. Sudah 1 bulan berada di SMA, dia masih belum mempunyai satupun teman. Sampai pada akhirnya ada seorang gadis di kelasnya ingin menghampirinya, sebut saja namanya Winda. Awalnya Winda hanya penasaran dengan Lili karena ia melihat Lili setiap hari berteman dengan bukunya dan belajar terus-menerus di sekolah. Seperti ia memperdulikan orang lain di sekitarnya. Dan sebenarnya Winda memiliki sifat buruk, seperti suka mengadu domba orang lain. Hari itu Winda mencoba mendekati Lili.
Wiwi ya. Wiwi hanya melirik saja ke arah Winda. Winda merasa kesal. Tiba-tiba muncul sifat adu domba Winda. Karena kesal merasa dicuekin oleh Wiwi, Winda mulai mendekati dua orang perempuan yang dikenal suka mengikuti kelas, yaitu Nasya dan Aulia. Kalian mau dengar gosip nggak? Gosip apaan emang? Itu loh, anak diam kelas kita. Kenapa sih? Lucu itu loh. Winda mulai menyebarkan rumor palsu tentang Wiwi yang membuat Nasya dan Aulia percaya dengan perkataannya. Masa Banjar Mas. Dengan cerita dari Winda, Nasya dan Aulia mulai mengambil Wiwi seperti mengambil jasa tiket, teman-teman kelas semuanya sudah menyadari bahwa ini sedang menjadi korban hubungan Nasya dan Aulia. Tetapi semuanya tutup mata dan tidak ingin ikut campur karena mereka takut menjadi korban selanjutnya. Tetapi saat Aulia dan Nasya pergi keluar, anak-anak di kelas baru berani bercerita tentang perlakuan Nasya dan Aulia terhadap Wiwi. Sampai pada akhirnya saat jam istirahat, Arini dan Redo lagi makan di kantin. Tidak lama, Wiwi datang dan ingin duduk di dekat mereka karena merasa tidak ada lagi tempat duduk selain di situ. Baru saja ia ingin duduk, tiba-tiba Nasya menyenggol Wiwi yang membuat Arini dan Redo tersebut di dekatnya dan langsung membantu Wiwi bangun. Arini berani karena perlakuan Wiwi sangat tidak wajar. Beliau pun mendorong Nasya. Dan saat ini juga Aulia dengan Nasya membahas beberapa buku. Lu ada masalah apa sih? Berani-beraninya dorong dia. Cukup! Belum seriusan. Can you stop calling me cukup? Why? So annoying. Dulu sama tangan deh. Tidak akan berwajah terima karena kejalannya. Lalu, tangga tiba dan mengamankan kedua siswa tadi dan membawa pihak yang berkaitan masuk ke ruang mereka. Akhirnya ada jauh semua yang terjadi tadi di ruang mereka dan Nasya, Aulia, Apri dan Reza dinyatakan bersalah dan diberikan skor selama 1 minggu. Ini, saya mau jelaskan apa yang terjadi. Saya ingin Mia selalu mengganggu anak kecil itu. Tentu saja saya tadi melihat. Kalau hubungannya dengan apa tapi yang Redo tidak bisa dibiarkan. Saya beri respon. Silakan keluar. Wiwi mulai merasa resah dan sadar dirinya adalah korban bullying. Tetapi dia tidak berani bertanya ke siapa-siapa. Sampai-sampai Wiwi berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Erwin atau laki-laki Wiwi tiba-tiba datang.
Manusia adiknya yang lain. Kamu bilang ya, kalau kamu cerita. Dan waktu minum obat tadi, seakan dia baru menyadari bahwa apa yang dia lakukan tidak membantu dia menyelesaikan masalah. 1 minggu berlalu, Nasya kembali bersekolah dengan membawa denda. Cepetan, gue udah sabar kamu sini bu. Semua anak di kelas hanya diam, tidak berani menjawab apa-apa. Lalu Nasya menghampiri Api yang telah duduk sambil memainkan HP-nya di pojok belakang. Si Jumbo mana sih? Apri hanya milik, tidak menghiraukan ucapan Nasya. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya kita absen dulu ya. Kalian kakak diri hari ini. Wali kelas Bapak Habibi yang merasa aneh karena tidak biasanya mengambil absen dari sekolah. Akhirnya dia menyuruh Aini, ketua kelas, ke rumah Wiwi untuk mengecek keadaannya. Ketua kelas, setelah nanti langsung ke ruang BK. Ada yang ingin Bapak tanyakan. Baik Pak, dalam ruang dulu. Sepulang dari sekolah, Aini itu langsung menuju ke rumah Wiwi. Permisi. Ada apa? Udah apa? Ada sedikit yang ingin aku tanyakan. Pada akhirnya Wiwi berani menceritakan semua kecemasan kepada Aini dan Aini berusaha meyakinkan dan melindunginya. Keesokan harinya, Wiwi harus kembali sekolah meskipun dalam keadaan takut. Nasihat selalu sedangkan kehadirannya dan bersiap-siap ingin membuat aksinya lagi. Tetapi saat ia melakukan aksinya, wali kelas masuk ke kelas dan memanggil Wiwi dan ruang mereka untuk diberi nasihat. Menghayati Kalian kelas rahasia, cukup ya mengganggu anak kelas yang gak bersalah. Oh, emangnya kamu punya bukti? Kamu mau saya minta Wiwi jelasin semuanya. Setelah beberapa panjang, Nasya akhirnya mendapatkan surat pindah dari sekolah karena perbuatannya anak kelas lainnya akhirnya buka mulut tentang perlindungan yang terjadi. Dan tinggal diam, Nasya juga melakukan Aulia, Api, dan Nisha dan menjelaskan awal terjadinya perasaan besar apakah baik-baik menyebabkan. Akhirnya Wiwi bisa bersekolah dengan tenang dan bisa bergaul dengan teman-temannya meskipun masih ada pantau. Perkenalkan kami dari kelas 11 ruang 1. Saya Deswita Maharani. Dan saya Tia Fernando. Kami akan menampilkan sebuah puisi yang berjudul Top Wiwi. Mereka mengejek dan mencaci, membuat kita merasa malu. Tapi jangan biarkan mereka menghancurkan harapanmu. Jangan pernah tunduk terhadap kekerasan. Bangkit dan tegakkan
jangan pernah takut untuk mengatakan tidak. Karena setiap orang berhak untuk hidup damai dan sejahtera. Jadilah penolong bagi orang lain yang mengalami bullying. Bantulah mereka untuk bangkit dan tidak merasa sendiri. Jangan pernah takut untuk meminta bantuan, karena ada banyak orang yang siap untuk mendengarkan dan membantumu. Jadilah orang yang kuat dan jangan pernah takut untuk menghadapi bullying. Dan jadilah pahlawan bagi yang lain. Sebelum kami mengakhiri, izinkan kami mempersembahkan sebuah pantun. Di pinggir danau duduk bersantai, melihat ada bunga lili. Kita harus saling menghargai, jangan salah saling membuli. Habis drama lagi perubahan kostum. Sebelum Nasya menjadi seorang guru seperti sekarang, dulu dia juga menjadi korban terbunuh oleh 3 kakak tingkat kelas dia. Sebut saja namanya Cindy, Taufik, dan Eli. Suatu hari, mereka bertiga masuk ke kelas Nasya. Pada saat itu, Nasya masih duduk di kelas 7. Saat itu dia beristirahat. Tetapi Nasya masih saja belajar. Tiba-tiba, Aulia datang ke meja Nasya dan berkata, "Nasya, ngapain lu ngaji terus sih? Gak bosan apa?" Iya nih, udah jelek mau turun lagi. Mana mau udah dia. Aku memberi banyak pendidikan saya dengan bakal sedih dan banyak semuanya. Nasya merasa resah dan takut saat itu. Dia hanya bisa diam saja saat diperlakukan tidak sewajarnya oleh 3 orang kakak tingkatnya. Lalu Aulia tiba-tiba mendorong kepala Nasya dan mendorong mejanya. Sontak Nasya terkejut dengan perlakuan Aulia karena dia merasa tidak berdaya untuk melawan. Dengan cepat dia lari ke meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kepala, Bapak Muhammad Baik SPD, dan Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tujuan dari drama kami mengenai perundungan atau bullying. Masalah yang mengganggu kehidupan anak kecil, anak remaja, atau bahkan orang dewasa sekalipun. Dari drama yang kami pentaskan tadi, kami mengambil tindakan berupa fisik, verbal, serta penindasan secara organik. Perbuatan ini adalah tindakan yang sangat merugikan dan dapat menimbulkan luka yang dalam pada korban. Oleh karenanya, kita semua harus berkomitmen untuk menghentikan perundungan. Kita harus belajar untuk lebih menghormati satu sama lain, mendengarkan, dan menghentikan perilaku yang merendahkan orang lain. Ingatlah bahwa kita punya peran untuk menjaga lingkungan yang aman dan berempati.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser semua. Geser sana. Masuk semua kan? Tahu. Yang ada ke belakang itu olah. Bukannya. Awal loh. Tidak boleh ya. Apanya? Sampelnya itu. Korea deh. Minum bir. Ya.